Di harga 7 juta kurang 1.000 perak, apakah HP ini bisa berkompetisi dengan kompetitornya di kelas HP mid-range? Dan kira-kira kenapa kita harus pilih HP ini dibanding kompetitornya? Buat tau jawabannya, lu tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Yes, ini dia Honor 400. Smartphone baru dari Honor yang menurut gue masuk di kelasan HP mid-range premium ya, karena harganya pas launching itu ada di 6.999 juta. Tapi pas gue cek lagi udah banyak kok yang jual di 6 juta kecil. Nah, sebenarnya di kelasan harga segitu di kompetitornya udah lumayan settle ya, kayak Samsung A56 atau S24 FE. Terus ada Oppo Reno 14 dan ada Vivo V60 yang juga dijual di rentang harga yang sama. Lah, terus kenapa lo harus pilih Honor 400 dibanding HP yang tadi gue sebutin? Sebelum mulai videonya, gue nggak capek-capek infoin ke kalian kalau semua smartphone Honor yang dijual di Indonesia itu udah mendukung GMS ya, atau Google Mobile Service. Kenapa gue taruh ini di awal? Karena di TikTok gue banyak banget yang masih nanyain hal ini. Nggak salah sih ya emang ya, karena Honor ini melekat banget sama Huawei. Padahal Honor ini sebenarnya udah bener-bener pisah dari Huawei cuy. Makanya GMS-nya ini nggak keblokir. So, kalian nggak usah worry lagi masalah GMS kalau mau beli HP-HP-nya dari Honor ya. Karena gue pastikan GMS-nya jalan dan nggak perlu akal-akalan lagi buat pakai GMS-nya. Oke, lanjut kita ngomongin HP-nya ya. Setelah kurang lebih pakai HP ini sebulanan, bisa gue bilang dia punya dimensi yang pas ya saat digenggam. Berasanya tuh compact. Kalau dibandingin sama rivalnya Vivo V60, Honor 400 ini jauh lebih kecil dan jatuhannya jadi lebih enak buat digenggam walau bentukannya flat. Terus kalau dilihat, desainnya juga unik. Apalagi bentukan bump kameranya yang ala-ala asimetris gitu. Yang setahu gue bentukan bump kamera kayak gini dari brand lain belum ada yang pakai. Apalagi yang warna birunya ini, karena pattern atau pola warnanya itu beda-beda dari tiap HP-nya. Jadi HP lo nggak akan bisa kembaran walau temen atau keluarga lo ada yang pakai Honor 400 warna biru juga. Ya patut diapresiasi ya emang, karena Honor bisa bikin desain yang fresh dan unik kayak begini. Tapi sayangnya di kelasan harga segini Honor masih pakai material plastik di frame-nya ya, walau back cover-nya udah pakai kaca. Jadi kemewahan desainnya itu tadi agak berkurang sedikit karena feel plastiki di frame-nya tadi. Tapi kalau lihat desain layarnya, gue udah suka banget sih ini. Karena pakai desain punch hole yang flat ya. Terus bezelnya juga termasuk tipis pakai banget. Ukurannya juga pas, digunain pakai satu tangan juga masih bisa. Cakep lah. Specs layarnya juga bisa bikin gue tersenyum lebar. Gimana enggak? Panelnya AMOLED 6,55 inci 120 Hz. Resolusinya udah 2.7K dan peak brightness-nya ada di 5000 nits. Buat di kelasan HP mid-range, seingat gue dia punya specs layar paling tinggi kalau dibanding sama smartphone mid-range lainnya. Bahkan kalau dibanding sama HP flagship dari brand sebelah, layarnya Honor 400 masih bisa bersaing banget dari segi keluaran warna dan ketajamannya. Cuma yang ngebedain emang panel layarnya aja karena belum pakai AMOLED LTPO ya. Jadi refresh rate-nya nggak bisa turun sampai 1 Hz, mentok di 60 Hz aja. Tapi gue cukup bisa ngasih apresiasi lebih buat Honor karena bisa bikin standar layar baru smartphone kelasan HP mid-range premium. Terus saat kita nonton film pakai HP ini, gue suka banget sih. Walau warnanya nonjok, vivid, gonjreng, tapi kalau dilihat lama-lama tuh kesan di mata masih adem banget. Jadi mata kita nggak cepet capek kalau nonton maraton Netflix pakai HP ini. Terus buat keluaran suara speaker stereonya ini juga cukup enak ya. Yang biasa di harga segini tuh keluaran suaranya, speakernya didominasi sama treble-nya. Jadi kesannya kayak berisik gitu, tapi buat speakernya Honor 400 bisa gue bilang di atas rata-rata kelasannya ya. Karena bassnya itu masih berasa banget. Ini enak nih tuningan speakernya. Ada juga sisi positif yang gue dapat dari Honor 400 soal haptic feedback-nya yang kalau dipakai buat ngetik itu getarannya berasa mantep banget. Rasanya tuh levelnya udah setara sama HP-HP flagship dari brand lain ya. Oke, sekarang kita ke performance dan gimana experience pakai Honor 400 buat dijadiin daily driver. Dari gua sih agak menyayangkan ya, kenapa Honor masih pakai SoC keluaran 2023. Yap, Snapdragon 7 Gen 3 yang umurnya udah 2 tahun lebih ini masih banget diandalkan buat jadi otaknya dari Honor 400. Dan dia dapat skor Antutunya juga nggak yang wah-wah banget ya. Tapi sisi bagusnya dengan harga 6.999 juta, lo udah dapat RAM 12GB dan internal storage 512GB, nggak kentang. Ya, dari RAM, internal storage, bahkan SoC-nya buat kebutuhan sehari-hari, sisi positif yang bisa gue bagi ke kalian, HP ini masih enak banget.
Dipakainya lancar tanpa kendala dan tentunya tanpa iklan ya. Magic OS 9 dan Android 15-nya ini based on pengalaman gue emang smooth pakai banget cuy. Tampilannya mewah, animasinya juga bagus, smooth, kustomisasinya juga banyak banget. Tapi yang cukup jadi perhatian gue dari HP ini adalah fitur AI yang bener-bener banyak banget. Fitur basic AI dari Google udah pasti ada ya, Gemini atau Circle to Search. Ditambah fitur Honor AI lain kayak AI Translate bahkan udah dukung bahasa Indonesia. Terus sebenarnya juga ada beberapa fitur AI imaging yang sering gue pakai di sini. Kayak AI Eraser yang cukup rapi hasilnya buat ngapus objek yang kita nggak inginkan. Atau bisa juga pakai AI Upscale buat najemin gambar. Terus juga ada AI Outpainting untuk memperluas gambar jadi lebih lebar. Atau ada juga AI Cutout yang bisa misahin objek dari backgroundnya. So far, fitur AI-nya ini selama gue pakai cukup memuaskan ya. Fitur AI Google VEO2 yang ada di Honor 400 yang udah terintegrasi di menu galerinya. Jadi, kalau misalnya kita mau gunain nih sekarang, itu harus berbayar ya cuy ya. Jadi udah nggak gratis lagi. Ini kita coba. Nah, ini dia disuruh bayar satu videonya, satu image to videonya itu $0,70. Sayang banget ya nggak digratisin sama Honor lagi. Padahal fitur ini jadi game changer banget buat HP-HP mid-range yang ada di Indonesia. Sayang banget. Semoga bisa masukan buat Honor biar supaya ini gratis lagi ya. Oke, udahan ya bahas AI-nya. Kita balik lagi ke performanya. Kalau dipakai buat daily emang nggak ada yang salah sama si Snapdragon 7 Gen 3. Navigasi apps-nya aman, multitasking buka banyak apps juga asik. Bahkan buka 2 apps sekaligus lancar jaya. Cuma emang kalau buat game-game berat dia belum bisa yang rata kanan banget. Genshin cukup di medium 60 fps aja ya. Kalau lihat grafik di settingan ini dia bisa jalan cukup lancar ya cuy. Terpantau dia maksimal dropnya ada di sekitaran 40 fps. Cuma emang dapat 60 fps-nya cuma sesekali aja, tapi terhitung masih playable ya cuy. Kalau ngomongin suhunya, main 30 menit bisa sampai 43,4 derajat. Tangan udah diambang batas agak nggak nyaman saat megang HP-nya. Terus makan baterai sampai 16%, terhitung agak boros ya, dan dia dapat rata-rata fps-nya di 51,9 fps. Nah, gua temuin kejanggalan saat main game Mobile Legends cuy. Emang dia bisa kebuka sampai ultra 120 fps ya. Dan kalau lihat grafik juga lancar banget mentok atas. Tapi anomali yang gue temuin saat main tuh agak ganggu ya. Jadi saat farming biasa lancar aman jaya aja. Tapi saat war ramean entah kenapa jadi berasa lag. Kalau balik kita lihat grafiknya sama sekali nggak ada FPS drop ya cuy. Bahkan rata-rata FPS-nya dapat di 117 FPS. Kalau masalah jaringan kayaknya juga enggak ya. Karena gue main di HP lain lancar jaya. Ini gue alamin gak cuma sesekali 2 kali ya, tapi tiap main ML. Asli, bingung parah kenapa bisa kayak gini experience-nya. Entah HP gue yang masalah atau semua Honor 400 kayak gini, ya entahlah. Oke, buat baterainya dia udah 6000 mAh ya, tapi buat daya tahannya jujur aja nggak yang istimewa banget. Masuknya normal aja. Main ML 30 menit berkurang 4%, cuma pas main Genshin dan suhu HP-nya mulai agak panas, baterainya jadi agak boros karena main 30 menit berkurang sampai 16%. Tapi kalau buat nemenin aktivitas gua seharian masih oke kok, bisa dapat SOT di 7-8 jam. Dan buat chargernya udah 66 watt ya, dan bisa ngecharge baterainya dari 1 ke 100% dalam waktu 1 jam 17 menit. Nah, kalau ngomongin kamera, saat dia launching, emang gua nganggapnya kalau Honor bener-bener serius mau mendobrak pasar mid-range premium dengan bawa kamera 200 megapiksel di kamera utamanya. Sedangkan satu lagi pakai 12 megapiksel buat kamera ultra wide dan kamera selfie-nya di 50 megapiksel. Oke, kalau buat foto-foto landscape di kondisi cukup cahaya, gua sama sekali no complain. Dia bener-bener bisa ngasih detail yang tajam banget. Ini berkat sensor dan megapiksel gedenya ya. Buat warna jujur aja dia eye pleasing pakai banget. Warnanya di boost jadi lebih vibrant. Buat orang awam pasti suka banget warna foto dari kameranya Honor 400. Cuma buat gua yang emang sering bandingin dan gonta-ganti HP, fotonya Honor 400 menurut gua sedikit oversaturated ya. Jadi agak susah kalau mau diedit-edit lagi. Kalau ngomongin dynamic range nggak usah ditanya. Pual luasnya, mantep banget. Nah, karena kameranya dia juga udah 200 megapiksel, otomatis kalau ngambil foto-foto yang butuh milimeter gede, hasilnya masih cukup tajam ya. Walau emang dia nggak punya kamera tele.
Beberapa kali gue push sampai 270 mm, bahkan sampai 810 mm, hasilnya masih acceptable buat kelasannya cuy. Detailnya masih dapat walau ada sedikit noise, tapi termasuk yang masih minim ya, bahkan di 810 mm. Jadi absennya kamera tele di HP ini sedikit termaafkan ya, karena kamera 200 megapikselnya ini. Buat kamera ultrawide-nya ya emang nggak bisa ngasih hasil yang sama kayak kamera utamanya ya. Warnanya pun ada shifting ke arah warm. Tapi terutama dari segi detailnya agak cukup jauh dari kamera utamanya. Nah, buat foto-foto portrait, Aner menggandeng Hardcore Studio Paris ya buat preset warnanya. Dan cukup menarik. Ada hardcore klasik kalau misalnya kalian butuh foto-foto black and white. Tapi buat hardcore color dan hardcore vibrantnya ini asik banget sih. Kalau hardcore colornya ini lebih ke arah warna rustic aesthetic gitu. Pasti Gen Z suka banget sama color tone ini deh. Dan hardcore vibrant yang bisa ngasih warna lebih realistis. Dan sesuai namanya lebih vibrant ya. Jadi di sini kalian tinggal sesuaiin aja sama selera kalian lebih suka color tone yang mana. Overall buat foto-foto pakai kamera belakangnya terutama kamera utamanya, Aner 400 buat gua bisa ngasih experience yang asik cuy. Terutama kamera depannya ya, karena bisa ngasih dynamic range dan warna yang cukup asik buat diulik di kondisi cukup cahaya maupun di saat low light. Karena hasilnya bisa sama-sama bagus. Kalau buat kualitas perekaman videonya, langsung aja nonton videonya dan jangan di skip ya. Oke, ini adalah contoh video dari Aner 400 di resolusi 1080p 30 fps. Dia bisa ganti lensa ya ke 0,7 nya ke 1 dan digital zoom ke 2 sampai ke 10 ya digital zoom. Kayak gini. Nah, kayak gitu tuh. Oke, kita balik lagi ke 1. Nah, terus dia bisa juga kamera depan. Jadi switch ke kamera depan bisa juga asik nih. Jadi kita bisa explore kayak misalnya kayak lagi ngevlog mau nunjukin barang di depan kita bisa pakai kamera belakang. Kayak gitu. Kita balik lagi kamera belakang. Oke. Di kamera belakang ini juga kita sebenarnya bisa pakai yang kayak sinematik gitu ya, bokeh-bokeh belakang gitu. Kita coba ya. Oke, ini video bokehnya, sinematik lah kalau misalnya di handphone lain, video portrait gitu juga. Nah, ini bisa belakangnya bisa bokeh gini. Kalau menurut kalian gimana kualitas videonya, blurnya nih sampai sini menurut kalian gimana? Ini gua nggak bisa ngeliat karena pakai kamera belakang. Kayak gitu. Dan ini di 1080p 60 fps, bokeh blurnya tadi bisa dipakai di 30 fps aja ya, 1080 30 fps. Ini di 1080 60 fps. Kalau kita lihat di sini cukup stabil ya sebenarnya ya. Cuma warnanya emang kalau di video tuh under saturated. Jadi dia ini merahnya muda banget. Sebenarnya merahnya lebih tua nih daun ini. Kayaknya harus dibenerin nih. Dia muda banget dan kulit jadi lebih putih ya. Padahal kulit gua agak coklat gitu. Ini kulit jadi lebih putih. Untuk dynamic range sebenarnya bagus ya, cukup bagus. Jadi kalau awannya masih kelihatan teksturnya sedikit, foregroundnya masih kelihatan ya, masih jelas. Highlightnya juga bagus. Ini shadownya nggak terlalu diangkat, cukup bagus kok. Begitu cuma under saturated aja nih, warnanya agak under nih, lebih pucat. Kulit juga jadi lebih putih. Kita coba 4K ya. Oke, kalau di 4K 30 fps kayak gini, kita coba sambil jalan, agak cepet jalannya. Nah, kayak gitu menurut kalian gimana? Kalau dari viewfinder sih kelihatan masih agak jitter sedikit ya. Dan di 4K 30, dia juga bisa video yang tadi, portrait video gitu. Cinematic video, kita coba ya. Nah, ini cinematic video, portrait video gitu lah. Di sini nggak ada namanya, cuma diaktifin fitur bokehnya aja. Menurut kalian gimana? Potongan backgroundnya, terus dynamic range-nya di belakang masih kelihatan nggak kira-kira awannya sedikit gitu. Terus foreground gua, muka gua masih kelihatan nggak? Oke, kayak gitu. Dan ini bokehnya di off lagi. Kalau gua lihat di sini warnanya memang lebih pucat ya. Sedikit lebih pucat, terus memang sedikit lebih under warnanya. Di sini nggak terlalu putih kayak gini warnanya. Memang kayak gitu, tapi dynamic range bagus ya. Warnanya aja nih di video agak under, tapi kalau di foto over banget, saturated banget.
Kayak gitu. Dan ini juga di 4K bisa ke kamera ultrawide-nya ya. 0,7, 1, digital zoom 2. 0,7 lagi. Dan switch ke kamera depan. Oke, kayak gitu. Kita pindah ke kamera depan ya. Oke, kalau di kamera depan kayak begini. Jadi dia bisa di 0,8 dan di 1 ya, didekatin dikit dan dilebarin dikit. Nah, tapi buat exposure agak naik turun ya tuh, terasa banget naik turunnya tuh. Dia menyesuaikan tapi terlalu harsh tuh, belakangnya kelihatan tapi mukanya underexpose. Kayak gitu. Tapi buat detail bagus ya. Nah nih buat detail bagus ya sebenarnya. Tapi memang kurang aja nih buat ngatur exposure-nya tuh. Suka naik turun terus muka jadi gelap banget. Dan ini di 1080p 30 fps. Kita coba 4K-nya ya. Dan ternyata memang di depan bisa 1080p 60 fps ya ini ya. Bisa ke 0,8 dan ke 1 dan bisa ke frame juga. Jadi di 60 fps bisa ke kamera belakang tapi nggak bisa ke ultra wide-nya ya. Cuma 1 kali sampai 10 kali aja. Di 1080 60 fps. Kayak gitu. Ini kalau misalnya buat ngevlog kayak gini terus wah gue lagi ini nih nunjukin ini, nah bisa langsung dibalikin ke kamera belakang. Dan mic-nya langsung pakai internalnya ya. Jadi memang menurut kalian gimana hasil kualitas suara mic-nya dari Honor 400? Kita coba 4K 30 ya. Oke, ini di 4K 30 fps. Detailnya makin bagus, skin tone lebih better daripada yang 1080. Cuma memang agak dinaikin ya, lebih putih ya. Tapi buat warnanya memang di sini warna daunnya agak lebih merah nih ya sebenarnya nih. Ini pucuk merah nih, agak merah warnanya. Kayak gitu. Dan dia juga bisa pindah ke kamera utama, ke kamera ultra wide, kamera utama lagi dan kamera depan lagi. Menurut kalian gimana? Kita bawa jalan agak kenceng. Kayak gitu. Menurut kalian gimana? Hasil video dari Honor 400 coba langsung komen di bawah. Dan dia juga punya fitur multi video ya. Jadi bisa 2 kamera depan belakang. Dan bisa kita ganti langsung di menunya sini sambil ngerekam. Tuh. Nah ini cuma 1. Dan ini depan doang. Tapi kayak jadi sinematik lebar gitu ya. Dan ini kayak gitu. Aspek rasionya nggak bisa diganti sayangnya. Jadi cuma bisa di di aspek rasio kayak gini. Ya, kita langsung pindah ke studio ya. So, menurut gua kenapa harus beli Honor 400 dibanding smartphone dari brand lain di harga yang mirip atau sama? Ya, karena Honor 400 emang menawarkan beberapa kelebihan kalau dibanding sama smartphone dari brand lain di kelasan mid-range premium kayak gini. Kayak dia udah terintegrasi sama Google VEO2, jadi kita bisa lebih mudah lagi menggunakan AI buat ngedit-ngedit foto atau video. Terus kamera utama 200 megapikselnya ini juga bisa jadi game changer di kelasan harganya. Dan tentu UI-nya yang mateng, jadi dipakainya nyaman pakai banget. Dan fitur AI-nya yang melimpah ya, walau emang ada beberapa kekurangan, kayak absennya lensa tele, yang di kelasan harganya tuh dari brand lain udah menyediakan. Terus SoC-nya yang agak ketinggalan dari rivalnya. Terus update OS-nya juga cuma 2 tahun, dan bug-nya di Mobile Legends yang bener-bener ganggu banget buat gue yang suka main game. Tapi apapun itu, setelah pakai 1 bulanan ini menurut gua Honor 400 bener-bener layak dipertimbangkan buat dibeli. So, kalian kalau minat sama HP ini, boleh langsung cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Atau di bawah sini juga ada ya. Dan udah segitu aja review Detik Indo buat Honor 400 setelah dipakai 1 bulan. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gua Didi pamit. Ciao.